Selamat datang kembali di Uji Nyali. Kita lagi di balkon rumah Belanda gitu nggak sih? Iya, jadi kita hari ini mau ngetes keberanian kita tuh sampai mana sih? Enggak, jadi hari ini kita ada video yang sebelumnya formatnya tuh udah pernah ada sebelumnya Iya, betul. di channel ini. Cuman bedanya sekarang kita lagi ada di balkon, outdoor, bisa indoor ya kan. Terus hari ini kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja sih. Jadi buat kamu yang udah pernah dengerin podcast kita tuh sempat bilang kalau kita tuh habis pindahan. Betul sekali. Nah, Dan apa tuh? rumah barunya itu ada balkon, makanya malam ini kami coba untuk take-nya di balkon. Dan malam ini kita mau ngebahas tentang sebenarnya nyesel gak sih kuliah di Jerman? Waduh. Karena Berat ya, Bun. Karena kan selama ini kalau misalnya kuliah di luar negeri tuh selalu digambarkan dengan sesuatu yang glamor. Iya. Diiklankannya kan kayak ya seru ya kuliah di Jerman, bisa sambil kerja lalala gitu, Jalan-jalan dan segala macam. tapi sebenarnya realitanya tuh kayak gimana sih? Apa yang kita rasakan setelah hampir 10 tahun di sini? Iya. Jadi mungkin formatnya ini nggak bakal banyak edit, nggak bakal banyak kayak animasi atau apapun itu. Jadi mungkin bisa sambil dengerin pas kerja. BTW kita sudah siapin bekal. Kita tuh bawa apa namanya, kentang goreng. Terus ini sausnya pakai cream cheese. Karena sambal abisnya udah mau habis, jadi sayang-sayang. Sama air putih biasa. Udah sih itu aja. Gelasnya udah bagus, Kak. Masnya tuang wine nih. Wih. Putih-putih bukan vodka ya, Bun. Lebih ke air keran. Ini nggak bisa minum vodka udah. Nah, kita kan udah hampir 10 tahun ya di sini. Kita datang ke sini tuh hampir barengan malah. Aku tuh 11 Januari 2012. Sama? Loh, sama berarti. Berarti sama, cuma beda kota. Beda mendaratnya, aku di Berlin. Aku waktu itu di Frankfurt. Nah, dulu tuh sebelum datang ke sini tuh aku masih naif gitu loh. Aku pikir ya kuliah sama lah kayak di Indonesia, maksudnya bisa lulus tepat waktu, terus lancar segala macam. Karena kan yang aku tahu ya pengalaman teman-temanku atau kakak kelas yang kuliahnya di Indo gitu. Aku nggak pernah ada kakak kelas yang cerita-cerita tentang pengalaman dia kuliah di luar negeri. Aku nggak expect bahwa kenyataannya kan jauh berbeda gitu. Betul. Jadi mungkin untuk awalan kita ceritain dulu hal apa sih yang berpotensi atau hal apa yang bisa bikin seseorang nyesel ke Jerman gitu. Ngerti gak sih? Kayak mungkin kita cerita dulu challenge-nya gitu kali ya. Apa? Aku tadi maksudnya mau ekspektasi dulu biar nanti ketahuan ternyata ini loh yang bikin nyesel. Ya udah, berarti ekspektasi dulu. Jadi ekspektasiku itu kuliah tepat waktu, terus ya santai-santai aja lah kayak kuliah di Indo pada umumnya gitu. Kalau kamu sendiri ada ekspektasi khusus gak? Ekspektasi khusus ya? Karena kalau kita ingin menyatakan kita nyesel gak sih? Berarti kan ada ekspektasi yang tidak terpenuhi gitu. Iya. Kalau aku ada beberapa teman, saudara yang lebih tua gitu yang udah kuliah kan. Dan aku ngeliatnya kayak super happy gitu loh, kehidupan kuliah tuh super happy, menyenangkan. Terus lulus aja tepat waktu, terus oke gitu, dewasa gitu kan. Aku mikir ke Jerman ya mungkin sama kurang lebih gitu, bakal kayak easy, menyenangkan, dan akan lulus aja gitu. Maksud aku nggak ngebayangin bakal ada challenge yang segimana banget gitu. Kayak aku mikirnya paling hal yang terberat yang bisa aku rasain ya adalah jauh dari keluarga. Itu doang sih yang bikin aku panik sebenarnya. Sama bahasa kali ya. Beda bahasa. Aku karena naif jadi nggak mikirin sih. Aku mikir kayak ya udah santai aja gitu. Mungkin ntar juga bisa gitu. Cuman lebih ke keluarga sih. Jauh dari teman, jauh dari keluarga gitu. Karena sekali kita datang ke sini, kalau kenapa-napa susah. Kalau misalkan nyusulin ke Jogja gitu kan, ke Malang atau ke Makassar masih oke lah gitu. Nyusulin ke Jerman nggak semudah itu gitu. Itu yang aku takutin. Gitu sih. Lebih ke situ paniknya. Disclaimer, ini pendapat pribadi banget. Maksudnya Setuju. Ini kita lagi mau ngebahas realitanya aja. Ya nanti dengerin aja lah. Udah surprise isinya. Ya pokoknya disclaimer ini pengalaman pribadi. Dan kita bukan lagi sirkus
Kesedihan. kesusahan duniawi Ya. atau kesedihan, dan bukan nunjukin juga kita yang paling menderita. Ya. Tapi ini adalah pengalaman hidup aja gitu. Ya. Nyaman ya sambil ngunyah terus. Enak banget, aku lapar. Alhamdulillah. Tadi kan udah ada ekspektasi ya, mungkin kita mulai ceritakan realita yang terjadi gitu. Ya. Realita yang pertama adalah bahwa ke Jerman itu harus student college. Itu realita pertama yang harus dihadapi oleh seluruh calon mahasiswa baru dari Indonesia. Karena ada student college alias penyetaraan, itu untuk masuknya aja udah tes. Jadi bukan seleksi nilai rapot. Tesnya tertulis bahasa Jerman biasanya. Aduh, suara lebah. Aduh. Gede banget lagi. Aduh, serius. Aduh. Oh, udah dah. Ya, apa karena ada sumber cahaya ya? Udah pergi. Oke, ya gitulah kalau syuting out. Udah lagi summer ya, Bang. Iya. Terus. Tesnya tertulis Deutsch sama matematika, biasanya mungkin ada fisika ya kalau di Darmstadt. Ya. Nggak ada. Fisika mate sih biasanya. Deutsch mata. Iya, ujiannya tuh Deutsch sama mate. Nah, itu udah lumayan sulit sih. Dan kursinya terbatas banget. Dan dia perebutkan oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Karena ada beberapa negara-negara juga yang wajib student college, kayak misalkan dari negara-negara Afrika itu wajib. Terus Asia Tenggara, Asia Tengah juga, kayak aku punya teman orang Nepal, itu kan student college juga. Pokoknya yang lulus SMA-nya nggak di Jerman atau di Eropa. Atau pokoknya ada negara-negara yang nggak harus student college, ada negara yang harus student college. Dari situ aja udah challenging gitu. Kalau misalkan nggak dapet, nah itu kan tesnya setiap satu semester sekali ya. Jadi kalau misalkan nggak lulus di semester ini, harus nunggu semester depan, tuh udah kebuang 6 bulan gitu. Dan itu belum kuliah cuy, masih terlontang-lantung istilahnya gitu. Ya. Terlonta-lunta. Terus nanti udah masuk student college, normalnya 2 tahun. Tapi bisa jadi ada sesuatu terjadi di situ. Karena kan baru datang, Ya. belum adaptasi, Betul. masih serba kaget Kamu nggak mau salah ngunyah? nanti. Dan belum bisa ngikutin banget kali ya. Ya. Jadinya rada sulit. Akhirnya bisa mengakibatkan harus ngulang semester gitu. Ya. Nah, Jadi itu makan kan, waktu lagi. Iya, yang jadi harusnya 2 semester jadi minimal 3 kan kalau ngulang. Terus dari situ itu udah hampir 2 tahun kan, belum kuliah loh. Sementara teman-teman di Indo udah semester 4. Ya. Habis lulus STK, daftar kuliah. Nah, itu juga ada change buat nggak langsung keterima gitu. Jadi udah gap dulu. Atau mungkin ada yang harus for praktikum. Kayak jurusanku itu harus for praktikum. Jadi harus nunda lagi. Gitu. Jadi lama sebenarnya prosesnya sih sampai masuk ke universitas itu. Ya, jadi intinya kuliah di Jerman tuh makan waktu yang lama. Beda timelinenya sama yang kuliahnya langsung di Indonesia. Jadi itu aja belum masuk kuliahnya kita udah telat dibanding yang lain gitu. Terus belum lagi pas masa kuliahnya ya karena satu dan lain hal banyak juga yang struggling gitu untuk lulus tepat waktu. Jadi kayak di tulisannya di website jurusan ini harusnya tuh semester 6 atau semester 7 udah selesai gitu. Cuma pada kenyataannya jangankan orang asing gitu, orang Jerman pun bisa jadi lulusnya 2 atau 3 semester di atas itu gitu, di atas yang telah ditentukan, misalnya kayak di semester 9 atau semester 10, dan itu tuh masih normal banget. Nah, kita datang dengan ekspektasi bahwa ya kuliah mah 3,5 tahun gak sih? 4 tahun. Iya, 4 tahun kan. Terus di sini ternyata normalnya adalah bisa sampai 5 tahun gitu. Terus muncul lagi kayak misalnya aduh umur gimana nih gitu, udah apa sudah lulus kuliah umur udah berapa gitu kan, makin kepancing-pancing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya lagi di Indo gitu, kayak kapan lulus, kapan ini, kapan itu gitu. Padahal banyak juga di sini yang struggling gitu. Iya benar. Lulus aja udah alhamdulillah. Banyak yang mimpi pengen lulus tepat waktu di sini, tapi kenyataannya kadang membuktikan bahwa sebaliknya gitu. Iya benar. Harus lebih sabar aja sih, apalagi kita nggak bisa ngebanding-bandingin diri kita dengan yang di Indo gitu, sama sekali nggak bisa. Coba kamu kapan mulai semester 1? 2013. Kita lulus 2011, baru kuliah 2013. Betul. 2 tahun setelahnya segitu
kami alhamdulillah langsung dapat langsung dapat student collect dulu kan. Ya. Dan lulusnya 2 semester. Ya. Ya ujung-ujungnya jadi nunda 4 semester ya kalau dibandingin sama yang di Indonesia. Ya. Gitu. Gimana yang teman-teman lain yang lebih struggling gitu? Belum lagi ada yang misalnya yang di tengah-tengah kuliah tuh harus kerja karena satu dan lain hal dia harus memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Emang sih kalau misalnya dipikir-pikir CV-nya jadi bagus lah. Ya bener CV jadi bagus karena ada pengalaman kerja. Cuman kan nggak bisa dipungkiri bahwa kegiatan belajarnya juga jadi rada terganggu gitu. Misalnya dia sehari kalau misalnya nggak kerja bisa belajar 3 jam, 4 jam. Kalau misalnya kerja mungkin cuma 2 jam maksimal. Habis itu dia udah capek banget. Nah itu nambah lagi tuh waktu untuk kuliahnya bisa sampai berapa semester. Jadi kayak aku nyeselnya karena aku nggak tahu kalau ternyata kuliah di sini tuh selama ini. Jadi aku lumayan struggling waktu belajar kenyataan bahwa ya lo gak bisa gitu. Tapi belajar bahwa semua tuh gak bakal selalu berjalan sesuai rencana gitu loh. Iya, ada ruang untuk ketidakpastian itu bermain ya. Iya. Contoh ketidakpastian ya di Jerman kayak izin tinggal, terus rumah, tempat tinggal gitu, apartemen. Terus izin kerja, izin tinggal satu paket ya. Terus keuangan, finansial gitu. Kalau misalkan kita lagi semangat kuliah nih, terus lagi semangat kuliah, kerjaan lagi ada, terus tiba-tiba kerjaan di cancel, kita nggak bisa kerja, artinya kita ntar siapa tahu bulan depan nggak bisa bayar rumah dan nggak bisa makan. Kan jadi semangat kuliah itu otomatis luntur gitu. Lagi-lagi nih pengalaman pribadi karena banyak juga yang masih dibantu orang tua dan lain sebagainya. Cuman ada emang case-nya yang benar-benar mentok banget. Iya, harus mikirin makan dari mana. Apalagi kalau misalnya visanya tuh harus setiap perpanjang visa harus ada uang di rekening berapa ribu euro gitu kan, jadi nambah pikiran banget gak sih? Pikiran banget. Jadi harus nyusun strategi banget gitu. Kalau misalkan gue mau kuliah nyaman, artinya gue harus punya duit banyak untuk kuliah nyaman. Tapi kalau misalkan gue nggak sanggup kerja, ya berarti siap-siap kuliahnya nggak nyaman gitu. Nggak nyaman dalam artian bukan cuma mikirin pelajaran, tapi harus mikirin yang lain juga gitu. Bahkan yang paling kecil aja itu dari kampus kan kita paling pagi jam 8 ya? Ya. Paling pagi jam 8, ke kampus jam 8, katakanlah full day gitu sampai jam 5 sore. Habis itu udah capek banget, harus ngerjain tugas misalkan, pulang ke rumah nggak ada makanan. Nah itu kan sebenarnya hal sepele sehari-hari, cuman kadang itu bisa jadi trigger untuk kita kayak ngerasa capek banget dan kayak ngapain gue di sini gitu. Karena kalau mau pesan makanan mahal, kalau mau masak capek gitu. Ngerti gak sih? Kayak jadi pulang aja tuh jadi challenge sendiri gitu kadang-kadang kalau buat aku ya pribadi. Ya aduh udah capek pulang gak ada makanan, terus nggak bisa lari ke rumah siapa-siapa cuy. Gitu. Ya kadang teman ada yang masak gitu kan, cuma kan nggak bisa setiap hari kita mengandalkan dan berharap bahwa ada teman yang masak. Sementara kalau di Indonesia ada semangat gotong royong gitu, dan karena nggak kenal mah kadang suka dibantuin kan bude-bude misalkan kayak di mana kayak bude sini makan aja gitu. Dan Indo masih ada warteg. Masih ada warteg yang murah, di sini nggak ada. Masuk. Kan aku bilang tadi. Nggak apa tadi geprek. Ini bukan lebah. Motor. Taron ya. Ya jadi banyak lah hal-hal yang jadi tantangan sekolah di sini gitu. Ya. Bukan berarti kita mengecilkan kesulitan orang lain di tempat lain, ya enggak. Cuman itu yang kita rasakan selama kuliah di sini gitu. Ya. Kan di awal kita udah bilang bahwa kita nggak mau sirkus kesulitan hidup ya. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau lanjut sekolah di Jerman. Seperti ini realitanya gitu. Ya. Jadi bukan untuk ngadu. Ya mungkin teman-teman di daerah pelosok gitu mungkin lebih susah hidupnya daripada kita. Ya. Kita di sini bukan untuk sirkus kesulitan hidup, tapi ini adalah pengalaman dan kenyataan hidup di Jerman. Nah, tantangan lainnya adalah nggak bisa dipungkiri untuk perempuan-perempuan berjilbab gitu. Itu udah kayak suatu kepastian ya. Nggak bakal sama lah kayak di Indo gitu. Karena di Indo kan mayoritas muslim gitu. Di sini kita minoritas.
banyak juga tipe-tipe kerjaan yang memang tidak memperbolehkan untuk memakai jilbab kayak gitu. Jadi struggle-nya ada sendiri lah gitu. Tapi aku merasa dengan itu semua aku tuh serasa kayak pendewasaan diri aku tuh kayak dikasih nos gitu. Jadi digas, ngebut, lo harus jadi dewasa gitu sekarang. Gak bisa nanti-nanti, gak bisa kayak gak bisa kayak acak ucu dulu, senang-senang dulu gitu. Ada masa senang-senangnya ada gitu. Cuman kayak karena untuk tinggal di sini, untuk dapat izin tinggal aja tuh masih sesuatu yang tentatif gitu. Bisa aja hak untuk kita tinggal di sini tuh bisa dicabut kapan aja gitu. Itu aja selalu dihantui dengan hal itu tuh menurutku adalah kayak mimpi buruk gitu gak sih? Iya. Jadi mau ngapa-ngapain langsung kayak aduh gue harus ngurusin visa, aduh gue harus punya rumah, aduh kayak gini-gini. Mungkin orang mikirnya kayak lu orang kaya, lu bisa sembunyi di ketek orang tua lu istilahnya gitu kan. Tapi sesembunyi-sembunyinya kita ke ketek orang tua itu hanya dari sebatas materi gitu. Ya. Perkara lu besok mau tinggal di mana, lu yang harus ngurus gitu. Iya, benar. Kalau di Indo kan mungkin ada orang yang kaya banget gitu, anak mami, terus kayak, aku nggak mau, terus dicariin, ya udah mas tolong cariin gitu, bisa. Di sini nggak bisa, coy, siapa yang mau nyariin? Jadi kayak ngumpet-ngumpetnya di ketek orang tua, bener kata kamu, ujung-ujungnya tetap kita harus memaksa diri untuk segera dewasa dan segera sadar tanggung jawab, karena kalau enggak piring bakal numpuk di kamar, rumah bakal kotor, baju nggak bakal ada yang kecuci gitu kalau misalkan kita nggak segera sadar dan kayak oke, kita harus segera dewasa nih gitu. Ya bisa kita bayar laundry kan, cuman kalau laundry harus jalan tetap ngerti. Gitu, dan nggak ada laundry kiloan ya di sini, nggak kayak di Indo. Kalau di Indonesia mungkin ya bisa kita sembunyi di balik orang tua gitu. Tadi dari sisi waktu, terus dari sisi pendewasaan diri. Pendewasaan diri juga aku setuju ya. Itu akhirnya menempa kita jadi orang yang cekatan sih kalau menurut aku ya. Cekatan dalam artian otaknya tuh satset gitu. Karena kan misalkan ada surat, oh visa lu udah mau habis gitu. Nah kan kita langsung mikir, oke, gue harus gimana nih gitu. Oh ya gue harus nyiapin dokumen ini. Terus gue harus nyiapin duit gini. Oh gue harus bikin termin appointment di kantor imigrasi. Kalau bisa jangan yang bentrok, ngerti nggak sih? Jadi itu banyak cabangnya, tapi itu jadi ngelatih kita secara nggak sadar untuk berpikir taktis gitu. Jadi misalkan aku kerasa banget ya waktu itu aku ke Indo sempet kan, terus mau liburan, udah biasa aja ngorganisir sesuatu tuh udah biasa banget, karena taktis gitu mikirnya kan, oke gue harus ini berarti butuhnya apa segala macam, cek beres gitu. Apalagi soal dokumen ya, udah paling mantap banget kalau di sini. Soalnya di sini ngurusin dokumen kertas itu rasanya kayak yang ribet banget. Iya banget. Walaupun jelas ya kita mau harus kemana. Banyak tapi jelas daripada di tempat lain ya, di Wakanda misalkan. Dia sosok pengen dibikin mudah tapi ujung-ujungnya ribet gitu. Gitu, jadi aku ngerasa lebih taktis lah. Terus dari segi keterampilan hidup itu kayak aku ngerasa lebih oke sih. Aku bisa nyuci pakai tangan, harus aku udah dari lama sih. Bersih rumah, cuci piring udahlah easy. Terus masak sih yang paling ke-improve banget. Kalau pekerjaan rumah dulu aku udah ngerjain walaupun nggak sering. Oh berarti masuknya ke sini. Di Jerman itu kita semua kayak Pertamina cuy, mulai dari nol ya. Nol banget. Karena ya aku sendiri walaupun perempuan tapi dulu nggak pernah ngerjain pekerjaan rumah gitu loh. Dan banyak banget yang jadi gimana ya, aku nih fenomena yang menurutku unik. Jadi kuliah di Jerman itu kayak beda gitu loh dari kuliah di negara lain. Misalnya kayak kalau lihat vlog-vlog orang kuliah di negara lain, oh aku naik mobil nih guys. Di sini orang yang kaya sekalipun gak ada naik mobil. Ada kayak misalnya dari mungkin 300 mahasiswa-mahasiswi yang punya mobil paling cuma 2. Dia masih kuliah dan punya mobil itu paling cuma 2. Jangan ke punya mobil, punya SIM aja paling berapa doang. Iya. Dikit banget. Iya. Karena bikin SIM mahal. Dari luar tuh nggak bisa lihat mana yang kaya mana yang enggak.
Kau punya teman anak bos kan? Iya ada. Habis ini ya udah gitu. Iya. Gak ada yang peduli juga. Semuanya dari nol. Nah karena kayak di reprogram dan biasa struggling sendiri, jadi menurut aku kayak semacam toxic masculinity juga kasusnya nggak sebanyak di Indo. Misalnya kayak di sini walaupun cowok-cowok ya kayak kamu tadi nyuci sendiri, masak sendiri, terus beberes rumah sendiri. Jadi ketika punya hubungan sama lawan jenis itu dia tidak berekspektasi bahwa semua pekerjaan dia harus dilakukan oleh si perempuan atau juga dia merasa gue juga bisa bantu gitu karena gue biasa sendiri. Jadi kayak kamu satu individu lengkap, lawan jenisnya juga satu individu lengkap bareng, jadi udah aja kayak teamworknya lebih enak gitu dibanding yang ini dia nggak bisa basic apa namanya nggak ada basic skill. Terus ketemu cewek yang biasa ngurus semuanya, jadi ketika bareng teamworknya jadi kurang gitu, kayak merasa udahlah lu aja ini kan urusan cewek gitu. Padahal sebenarnya bisa aja gitu. Bahkan kalau masak pun cowok-cowok juga enak banget. Aku sebenarnya dari awal ke Jerman dikelilingi oleh cowok-cowok malah jago banget masak. Benar-benar. Jadi perkara pendewasaan diri dan melatih skill hidup mandiri itu mantap banget sih. Tapi ya itu kerasa banget. Karena masalahnya juga lumayan berat. Jadi mau nggak mau pakai nos harus dewasa gitu. Harus segera, karena yang punya banyak duit gak menjadi jaminan dia bakal sukses kuliah di Jerman gitu. Karena aku sempat ada temen dia keluarga artis, ujungnya ya surum-surum juga gitu. Iya itu nggak ngaruh, pokoknya mau anak bos, anak kayak gitu-gitu nggak ngaruh sih. Hartamu tidak bisa membeli nilai-nilai yang ada di sini. Iya benar. Gak bisa ada joki segala macem. Itu kayak semuanya harus sendiri gitu. Kadang kalau dengar orang yang di Indo skripsinya joki gitu, aduh, kayak sayang banget gak sih? Sayang banget lah. Soalnya kuliah itu kan udah privilege di Indo. Bener. Gak semua orang bisa ngerasain jenjang edukasi yang sejauh itu gitu. Terus malah cari jalan cepetnya terus gitu. Kenapa ya? Aku juga bingung sih. Nggak tahu sih. Terus ini untuk sukses di sini tuh modalnya nggak cuma kaya dan pintar gitu. Tapi harus dari diri sendiri kayak tekun segala macem. Iya, betul. Mampu beradaptasi. Aku setelah ke Jerman baru tahu ada orang yang stres gara-gara gak lulus ujian gitu. Baru tahu gitu. Karena aku nggak pernah ada bayangan bahwa orang bisa stres nggak lulus ujian gitu. Kayak kayaknya ujian mah lulus aja gitu. Bahkan yang H-1 sebelum ujian party dulu SKS bisa lulus gitu kan, yang pikir easy lah gitu. Ternyata tidak, bos. Jadi mental health itu memang benar ya adanya, mental health issue. Yaitu stres. Iya, mental issue. Maksudnya emang stres sampai stres yang stres gitu, ngerti gak sih? Bukan yang aku stres nih, enggak yang kayak gitu, malah justru dia mendem sendiri gitu loh, enggak sampai enggak berani ngeluarin keluar gitu. Bahkan di sini sampai pertanyaan kayak gimana kuliah itu kadang sampai rasanya kayak rada tabu ya. Karena emang buat gula manis tebu itu loh anaknya genderuwo. Astagfirullah. Lagi di alam terbuka loh. Ini soalnya settingannya udah mirip sama uji nyali. Jadi kita udah ngerti banget gitu kalau misalnya ketemu biasanya tanya kabar, tapi yang kabar secara jasmani ya. Iya. Kalau yang secara mental mungkin harus ada kedekatan emosional baru bisa nanya kenapa lu gitu. Iya, makanya kalau misalnya lagi ke Indo kadang tuh itu yang ditakutin gitu nggak sih, kayak ditanya kapan ini kapan itu, ya kita kan nggak bisa tiba-tiba langsung ngegas apa sih nanya-nanya, ya nggak bisa gitu juga kan, kayak harus gimana ngejawabnya. Kadang mungkin mau cerita ke mereka juga dia bisa relate kayak apakah harus kayak ngejelasin semuanya dari awal karena kompleks gitu. Tantangannya juga attachment sama teman-teman kita dulu yang di Indo jadi sulit gitu. Kalau misalnya sesama di Indo kan mungkin mereka ketika berkeluh kesah bisa saling relate gitu. Kamu ngerasa gitu gak? Ngerasa banget lah. Kalau harus lulus sih gitu ya teman-teman. Ya, cobain aja bos kalau di sini. Tapi aku cuman bilang
Jadi doain aja lah gitu. Karena kalau sisi ketus aku mau bilang, yaudah lu coba kuliah di sini gitu, syukur-syukur lulus gitu. Gue bertahan aja udah alhamdulillah gitu. Cuman kan nggak, itu nggak aku keluarin ya. Kalau dia doain aja gitu. Lagi diusahain juga. Gitu sih. Ada kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada gap. Mereka mau simpati tuh kadang bingung juga karena nggak ngerti kondisinya kan. Jadi kayak bukan yang mereka antipati, tapi sebenarnya kayak nggak bisa juga, mereka mau berempati gimana gitu, nggak tahu kondisinya gimana kan. Jangankan temen gitu ya, bahkan curhat ke orang tua pun rada sulit gitu. Berusaha ngejelasin situasi dan kondisinya. Perasaan bukan di rumah yang lama ini, ada bulan. Masih ada. Nah jadi tadi tuh realita-realita tantangan yang kita hadapi di Jerman ini. Cuma pertanyaan besarnya, nyesel gak sih gitu? Iya. Final thoughts kamu apa nih? Nyesel apa enggak? Dulu sempet aku nyesel. Dulu sempet ketika masa dimana teman-teman aku udah pada lulus kuliah, udah mulai wisuda. Sampai aku datang ke wisudaan teman aku juga di Indonesia. Itu mulai kayak, aduh ngapain gue kesini ya gitu. Lama banget sekolah gue segala macam. Apalagi kayaknya pas teman-teman kita, angkatan kita tuh lulus, kita tuh lagi lumayan struggling tuh. Lagi masih belum bisa lihat hilal dari kuliah. 2000. Kan 11 kita lulus, tambah 4 2015. 15 ya, tahun segitu kan banyak yang lulus tuh. Dan kita masih belum kelihatan hilalnya kapan lulus gitu. Jadi 2015 lagi suram banget itu. Aku di jurusanku kan ada kayak ada saran gitu kan. Lu ngambil 6 pelajaran nih semester ini gitu. Dari 6 aku cuma ngambil 3. Dari 3 cuma lulus 2. Bayangin sepertiganya doang cuy. Rasanya terus gimana, dia kan ada utang 4 semester depan nih. Terus habis itu ngeliat di Indo udah pada lulus, jadi makin kayak aduh, kenapa gue melakukan ini ke diri gue sendiri gitu. Apek banget hidup gue gitu. Cuman makin kesini aku ngerasa malah bersyukur dan aku pengen ngejalanin ini semaksimal mungkin karena aku percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan sia-sia, happens for a reason gitu kan kalau kata orang mah. Nah itu sih aku percaya. Jadi kayak kenapa aku sampai ke Jerman, kenapa nggak ke negara lain gitu? Kenapa di hometown aku aja di Bogor? Kenapa harus ke Jerman dan kenapa harus di Berlin gitu? Dan kalau di Jerman kenapa nggak di Munchen atau di Hamburg gitu? Jawabannya mungkin kalau aku nggak di Berlin, mungkin aku nggak bakal ketemu Mega gitu, dan semua hidup ini akan jauh berbeda gitu. Dan mungkin pangkat 6 pun nggak bakal ada. Itu sering banget kita bahas, mungkin nanti bisa jadiin topik selanjutnya. Kita ngebahas tentang persiapan kecil dalam hidup. Betul, yang bisa merubah hidup kita ke arah yang jauh berbeda gitu. Betul. Karena kita sering banget nih ngebahas ini. Dan apa aja contohnya gitu, mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Oke, lanjut. Ya, dan karena ini udah dipilihin sama Allah, makanya aku ngerasa kayak oke, ini jalanku dan aku bersyukur gitu. Ini aku nambahin sedikit ya soal privilege gitu. Mungkin kayak orang sekarang kan lagi banyak banget nih, cek dulu privilege-nya Kak. Iya. Selalu ngomong. Cuman kalau menurutku ini yang aku yakini ya, bahwa rezeki orang itu kan diatur sama Allah. Jadi kalau ada orang yang memang kelebihan rezeki, ya itu memang dari Allah gitu. Itu karunia Allah untuk orang itu. Jadi menurutku mempertanyakan punya privilege atau enggak itu rada kurang relevan. Harusnya pertanyaannya adalah lu punya privilege itu lu pakai untuk apa? Itu sih yang menurutku lebih relevan ya. Karena orang di Indonesia nih, kalau suka rame tuh, cek dulu privilege-nya Kak. Dia nyerang orang yang dia ngelihat tuh di atasnya dia, entah dari segi harta atau pencapaian atau apapun lah gitu. Terus dia bilang, ya lu cek dulu lah privilege lu gitu. Sementara si orang yang ngomong ini, dia itu mahasiswi gitu, which is dia juga orang yang privilege di Indonesia gitu kan. Karena hanya 0,sekian% orang yang bisa kuliah di Indonesia gitu. Jangan kuliah, dia bisa megang HP aja, itu udah privilege banget. Jadi kayak kadang orang tuh ribut soal siapa yang lebih privilege, siapa yang less privilege gitu. Nggak mikirin bahwa ya kalau lu punya privilege, lu punya
sesuatu ya lu pakai lah, lu manfaatkan sebaik mungkin gitu. Karena ketika Allah nitipin harta itu berarti ada maksudnya gitu. Jangan berarti oh gue punya banyak harta gue bisa foya-foya. Ya nikmatin, of course ya, fair and foul itu harus dinikmatin kalau ada rezeki. Cuman pertanyaannya adalah lu dititipin harta, lu pakai yang bener nggak tuh harta gitu? Untuk apa atau gitu iya, misalkan kita ke Jerman nih, kita udah punya segudang macam pengalaman gitu. Nanti pasti bakal ditanya sama Allah, lu udah gue kasih sedemikian rupa, lu pakai buat apa gitu. Nah itu jadi yang penting tuh menurut aku, buat apa privilege tuh dipakai. Jadi kalau misalkan lu punya privilege ya alhamdulillah lah, syukuri aja gitu, nikmatin. Karena itu mungkin bentuk karunia dari Allah, bukan urusan kita untuk ngatur rezeki orang, nggak bisa cuy, itu udah hak privilege-nya Allah gitu. Bahkan orang yang diem-diem aja bisa kaya kalau Allah ridho dia kaya gitu, ngerti gitu cuy. Jadi kalau menurutku aku bersyukur karena dikasih privilege sama Allah kesini, dan bentuk syukurnya adalah salah satunya berbagi tentang gimana hidup di sini dalam video ini dan video-video yang lain sebelumnya. Jadi aku tidak menyesal. Smooth ya promosinya. Jadi kayak subscribe aja ke channel ini karena kamu akan mendapatkan berbagai macam informasi tentang hidup, entah kuliah di Jerman dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana? Kalau aku, walaupun tadi aku bilang kayak banyak banget hal yang sulit gitu yang harus aku laluin, tapi dibilang nyesel sih sebenarnya enggak. Aku nih karena suka ngebayangin gitu loh, jadi apa sih aku kalau misalnya nggak kuliah di Jerman. Nah aku tuh di bayangan aku ya, kalau aku nggak kuliah di Jerman, itu aku akan jadi cewek-cewek yang high maintenance, yang kerjaannya nyalon di Indo, terus punya mobil sendiri. Abis itu kerjaannya cuma nge-mall, karena aku tumbuh dan berkembang dengan lingkungannya seperti itu. Kamu sangat akrab di mall ya? Iya, karena anak Jakarta kan. Aku sempet mes banget sih. Kayak ada orang se-mall itu ya. Padahal aku yang kalau di Jakarta tuh belum yang se-mall banget itu gitu. Tapi dia aja udah mes gitu. Gimana kalau misalnya aku stay di Jakarta terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu gitu, pasti bakal ya jadi yang aku bisa ngeliat lah. Aku bakal jadi kayak gimana. Bukan berarti itu jelek ya? Bukan, cuman aku ngerasa di sini malah aku lebih mengenal agamaku gitu. Mungkin karena jauh dan di sini jadi minoritas, kita tuh jadi nyari sense of belonging. Kita mau kemana sih gitu? Kita mau ngapain di sini? Jadi sering mempertanyakan hal-hal itu, dan akhirnya untungnya sekelilingnya tuh lingkunganku alhamdulillah saya soleh dan soleha gitu. Jadi lama kelamaan bisa ke bawah gitu. Terus akhirnya makin belajar, makin kesini, dan ternyata punya iman itu justru kayak agak melegakan gitu. Jadi karena kita tahu itu everything happens for a reason gitu. Nggak 100% semua itu salah kita. Karena kalau misalnya kita emang udah usaha segala macam maksimal, ya gagal atau suksesnya kita tetap Allah yang nentuin gitu. Tetap ada faktor ketuhanannya itu gitu. Betul. Jadi somehow, some way itu melegakan gitu. Dan aku ngebayangin kalau misalnya aku di Indo bakal rada susah gitu nggak sih in touch sama agama, karena semuanya pasti dan aman sih kalau menurutku. Jadi kita nggak mencoba keluar dari comfort zone gitu loh, karena emang udah terlalu nyaman. Karena kalau menurutku yang aku rasakan juga kenapa aku malah jadi lebih rajin sholat di Jerman daripada di Indo dulu. Nah di sini banyak ketidakpastian dan aku ngerasa butuh sesuatu untuk berpegang gitu. Kayak ibarat kamu udah mau tenggelam di laut atau mau kamu tenggelam di sungai, akar pohon aja bakal kamu tarik gitu, atau rumput-rumput ilalang di pinggir yang di tepi sungai juga bakal kamu tarik untuk jadi kamu jadi pegangan. Kamu udah sepanik itu. Nah di situ aku ngerasa kayak ya benar kata kamu sih, kayak aku butuh pegangan, dan malah akhirnya alhamdulillah dituntun, dikasih petunjuk untuk jadi ibadah gitu. Itu rezeki sih alhamdulillah. Iya. Rezeki atau privilege, salah satu privilege yang didapat gitu. Jadi intinya pendapatku pribadi sih aku nggak nyesel. Kalau misalnya ditanya kalau ntar punya anak mau dikirim ke sini nggak gitu, biasanya kan gitu kan. Tapi jawabannya adalah mau,
kalau misalnya dia juga bersedia gitu, tentu aja kita kasih kisi-kisi ya kan. Cuman nggak apa-apa sih kalau misalnya dia juga bersedia, karena itu dia banyak yang bisa diambil pelajarannya dari Jerman gitu. Walaupun aku nggak masalah dia kuliahnya agak telat atau gimana gitu, asal dia telatnya karena emang dia udah berusaha, tapi emang dilalah kok kayak kurang waktunya gitu, is okay. Tapi beda cerita kalau misalnya di sini malah leha-leha, salahnya dia sendiri. Nah itu ya ada kurang ya pelajaran buat dia juga gitu. Dan ya ini sih yang aku dapetin juga dari sini, bahwa semua orang tuh timelinenya beda-beda. Betul. Dan mungkin nanti aku ke anakku juga agak mempan dengan kegagalan, jadi lebih maklum. Ya betul, maklum dengan kegagalan gitu. Jadi nanti itu sih, kuliah Jerman tuh seru sedih. Tapi lagi-lagi banyak banget pelajaran bisa diambil. Bahkan aku berapa hari lalu sempat chat sama teman belajar aku, kalau di perpustakaan / di kampus dulu. Sekarang dia alhamdulillah udah jadi junior accountant di sebuah perusahaan di Jerman. Terus kayak, wah gila, gue inget-inget banget tuh dulu zaman kita susah kuliah segala macem gitu. Jadi kayak aku mikirnya di Jerman tuh itu tadi ya, banyak segala tantangan segala macem, cuman bisa untuk dilalui gitu. Sangat bisa untuk dilalui. Hanya kita harus sabar dan tekun aja sih. Ya. Kuncinya gitu. Betul. Jadi ya jangan takut ya kalau mau kesini, bismillah aja. Karena semua terjadi itu pasti ada alasannya. Betul. Poin-poin yang lebih detailnya kita bisa bahas next time kalau misalnya lagi ada acara ngobrol-ngobrol gini lagi gitu. Iya. Formatnya tetap ngobrol santai. Soalnya aku karena kalau sambil kerja tuh suka dengerin podcast atau apa gitu. Mungkin bisa disetel pas lagi kerja. Iya. Santai, karena kayaknya videonya agak lama sih tadi. Kalau misalnya ada yang mau ditanya juga atau request tema gitu, boleh banget sih. Bahwa kayak misalnya pernikahan di Jerman, terus atau kayak parenting, walaupun kita belum jadi parent, mungkin kita bisa ngundang tamu yang udah jadi parent. Iya, gitu betul ya. sekali. Jadi serahkan saja, bukan serahkan, jadi tulis aja ide kalian, request kalian gitu. Betul. Jadi udah kali ya, kita udah lumayan malam. Kentangnya juga alhamdulillah udah habis. Kasih lihat dong tipikal orang Indonesia. Kentangnya tinggal ini. Udah tadi dijamin di situ. Itu saja kan aku makan. Jadi yaudah, makasih banyak udah nonton sampai sini. Udah bertahan berapa menit ini? Setengah jam lebih mungkin ya. Makasih udah tetap dengerin sampai sini. Sehat-sehat terus. Karena lagi pandemi, taati protokol kesehatan. Tuh. Dan vaksin. Jangan lupa vaksin, itu salah satu ikhtiar. Kalau habis vaksin meninggal ya memang ajalnya gitu. Yeah. Karena nggak vaksin pun bisa meninggal gitu. Yeah. Jadi gak relevan. Sehat-sehat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye.